Pernahkah Anda merasa cemas saat membandingkan diri dengan pencapaian atau barang-barang yang dimiliki orang lain? Mungkin Anda melihat teman membeli mobil baru, gadget terbaru, atau liburan mewah di media sosial, dan tiba-tiba ada perasaan gelisah yang muncul. Anda mulai bertanya, kapan ya saya bisa seperti itu? Atau kenapa hidup saya tidak semewah mereka? Jika pernah, Anda tidak sendirian. Perasaan ini sangat manusiawi. Namun, hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenung lebih dalam tentang hubungan kita dengan materi. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di zaman serba cepat dan serba pamer ini, yaitu bagaimana kita memandang materi dan harta benda dalam hidup kita. Ada sebuah prinsip sederhana yang jika kita pegang teguh bisa membawa ketenangan luar biasa. Materi hanyalah alat, bukan definisi diri kita. Coba kita pikirkan sejenak. Apa fungsi sebuah palu? Palu adalah alat untuk memaku, membangun sesuatu, atau memperbaiki yang rusak. Palu itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik selain dari fungsinya. Apakah palu yang terbuat dari emas lebih baik dalam memaku daripada palu besi biasa? Mungkin tidak. Ia hanya lebih mahal dan lebih berkilau. Begitu pula dengan harta benda dalam hidup kita. Rumah, mobil, pakaian, gadget, semuanya adalah alat. Rumah adalah alat untuk memberikan kita tempat berlindung yang aman dan nyaman. Mobil adalah alat untuk membantu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan efisien. Pakaian adalah alat untuk melindungi tubuh dan mengekspresikan diri. Masalah muncul ketika kita mulai melihat alat-alat ini bukan lagi sebagai alat, tetapi sebagai tolok ukur nilai diri kita. Inilah jebakan terbesar di era modern. Kita seringkali secara tidak sadar mengizinkan apa yang kita miliki untuk mendefinisikan siapa diri kita. Kita berpikir, jika saya punya mobil mewah, berarti saya sukses. Atau jika saya memakai tas bermerek, berarti saya berkelas. Sebaliknya, kita juga berpikir, jika saya belum punya rumah sendiri, berarti saya gagal. Ketika kita jatuh ke dalam pola pikir ini, kita menyerahkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan bersifat fana. Barang bisa rusak, hilang, atau ketinggalan zaman. Tren selalu berubah. Jika kebahagiaan kita terikat pada kepemilikan, maka kita sedang membangun istana pasir di tepi pantai. Cepat atau lambat, ombak akan datang dan menghanyutkannya. Ini bukan berarti memiliki barang bagus itu salah. Sama sekali tidak. Menikmati kenyamanan dan keindahan dari hasil kerja keras kita adalah hal yang wajar dan baik. Poinnya adalah, kita harus menggunakan harta benda untuk melayani hidup kita. Bukan sebaliknya. Jangan biarkan hidup kita yang justru melayani harta benda. Apa bedanya? Ketika harta benda melayani hidup kita, kita menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar. Kita membeli rumah yang nyaman agar keluarga bisa berkumpul dengan hangat. Kita membeli mobil yang aman, agar perjalanan bersama orang terkasih terasa tenang. Kita menggunakan laptop canggih untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan karya yang bermanfaat. Dalam skenario ini, materi menjadi pendukung kebahagiaan dan pertumbuhan kita. Namun, ketika kita yang melayani harta benda, ceritanya menjadi berbeda. Kita bekerja mati-matian di pekerjaan yang kita benci, hanya untuk membayar cicilan mobil yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, tetapi kita beli demi gengsi. Kita merasa stres dan cemas setiap saat, takut barang-barang mewah kita tergores atau rusak. Kita menghabiskan waktu, energi, dan pikiran kita untuk merawat dan memamerkan alat-alat ini, sampai kita lupa untuk menikmati hidup itu sendiri. Kita menjadi budak dari apa yang kita miliki. Lalu, bagaimana cara kita mengubah perspektif dan mulai menggunakan materi sebagai alat, bukan sebagai identitas? Langkah pertama,
adalah kesadaran. Sadarilah setiap kali Anda merasa iri atau cemas karena melihat kepemilikan orang lain. Ketika perasaan itu muncul, jangan diabaikan, tapi jangan juga ditelan mentah-mentah. Tanyai diri Anda, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah saya benar-benar membutuhkan barang itu untuk bahagia? Atau saya hanya terpengaruh oleh tekanan sosial? Seringkali kita akan menemukan bahwa keinginan itu datang dari luar, bukan dari dalam diri kita yang sejati. Langkah kedua, praktikkan rasa syukur. Alih-alih fokus pada apa yang tidak kita miliki, mari kita luangkan waktu setiap hari untuk menghargai apa yang sudah kita punya. Bukan hanya barang, tapi juga kesehatan, hubungan dengan keluarga dan teman, kesempatan untuk belajar, dan bahkan hal-hal kecil seperti secangkir kopi di pagi hari. Rasa syukur adalah penawar yang sangat kuat untuk racun perbandingan sosial. Ketika kita bersyukur, kita menyadari bahwa kita sudah memiliki lebih dari cukup untuk bahagia. Langkah ketiga, definisikan ulang kesuksesan menurut versi Anda sendiri. Apakah sukses itu berarti memiliki saldo bank dengan banyak angka nol? Atau apakah sukses berarti memiliki waktu luang untuk mengejar hobi, hubungan yang dalam dengan orang-orang terdekat, atau memberikan kontribusi positif bagi komunitas? Tidak ada definisi yang salah, selama itu datang dari hati Anda, bukan dari ekspektasi orang lain. Ketika Anda memiliki definisi sukses yang jelas, Anda tidak akan mudah goyah oleh standar dunia. Anda akan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Langkah keempat, belajarlah untuk melepaskan. Ini mungkin yang paling sulit. Kita hidup dalam budaya yang mendorong kita untuk terus mengakumulasi. Namun, ada kebebasan yang luar biasa dalam kesederhanaan. Coba lihat sekeliling Anda. Barang mana yang benar-benar Anda gunakan dan memberikan nilai tambah dalam hidup Anda, dan barang mana yang hanya menumpuk, mengumpulkan debu, dan sebenarnya menjadi beban mental. Dengan menyortir dan melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, kita menciptakan ruang baik secara fisik maupun mental untuk hal-hal yang lebih penting. Ingatlah, nilai sejati Anda sebagai manusia tidak terletak pada merek pakaian yang Anda kenakan atau tipe ponsel yang Anda genggam. Nilai Anda terletak pada karakter Anda, pada kebaikan hati Anda, pada cara Anda memperlakukan orang lain, pada semangat Anda untuk terus belajar dan bertumbuh, serta pada jejak positif yang Anda tinggalkan di dunia. Itulah harta yang sesungguhnya. Harta yang tidak akan pernah bisa hilang, rusak, atau dicuri. Jadi, mari kita ubah narasi kita. Mari kita lihat mobil kita sebagai alat untuk petualangan, bukan sebagai simbol status. Mari kita lihat rumah kita sebagai panggung untuk kenangan indah, bukan sebagai pameran kekayaan. Mari kita gunakan setiap benda yang kita miliki dengan penuh kesadaran sebagai alat untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih autentik. Harta benda adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang sangat buruk. Jangan pernah serahkan tahta hidup Anda kepadanya. Anda adalah tuannya, Anda yang memegang kendali. Gunakan alat-alat Anda dengan bijak untuk membangun kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama saya hari ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia materi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-teman Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.